Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini, yaitu Minggu Jubilate, tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 3, ayat 19 sampai ayat 24. Demikian. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus tahu bahwa ternyata Allah lebih mengetahui, Allah lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Allah lebih tahu tentang kesiapaan kita, tentang keberadaan kita, tentang pribadi kita, ketimbang kita mengenal diri kita sendiri. Karena pengenalan kita akan diri kita sendiri adalah pengenalan yang terbatas. Kita kadang-kadang meragukan kemampuan kita. Kita kadang-kadang meragukan potensi kita. Mengurangi kebolehan kita, kesanggupan kita. Walaupun kita mampu untuk melakukan itu. Jadi saya mau katakan, kita tidak lebih kenal dengan diri kita ketimbang Allah mengenali kita. Dan kadang-kadang pun ada orang yang gagal untuk memahami dirinya sendiri. Dia sudah lama menjadi dirinya sendiri, tapi dia belum kenal siapa dirinya itu. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menunjukkan kalau Allah lah yang empunya kita. Kita hidup di dalam Allah. Allah menjadi pemilik kita dalam perjalanan kehidupan kita. Demikian yang kita lihat dalam firman ini. Betapa Tuhan Allah, betapa Yesus tahu tentang kesanggupan dan kemampuan kita sebagai orang-orang yang telah diciptanya. Dia mengerti betul akan sebatas manakah kemampuan dan kesanggupan kita dalam perjalanan kehidupan kita, dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Maka dalam firman ini dijelaskan dengan mengetahui asal dan sumber kita. Dari manakah asal dan sumber kita? Dalam firman ini jelas dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang dari kebenaran. Bahwa kita berasal dari kebenaran. Ini harus kita pahami, kita adalah orang-orang yang berasal dari kebenaran. Oleh sebab itu kita harus hidup di dalam kebenaran itu. Karena kita bersumber dari kebenaran itu sendiri. Ada keraguan bagi jemaat Kristus pada saat itu tentang bagaimana mereka hidup sebagai jemaat-jemaat. Bagaimana mereka bersikap dan bagaimana mereka bertindak sebagai orang-orang yang percaya. Sebab jemaat Kristus waktu itu mengalami tuduhan hati yang menyebabkan hidup mereka tidak tenang.
Mereka bergumul dengan orang-orang yang membenci mereka. Mereka bergumul dengan orang-orang yang menjahati mereka, yang menganiaya orang-orang percaya saat itu. Sehingga timbul keraguan dalam hidup mereka dan timbul keraguan dalam hati mereka, bagaimana mereka bisa mengasihi seperti yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan mereka. Maka ketidakmampuan mereka untuk saling mengasihi itu mulai meragukan diri mereka sendiri bahwa mereka tidak pantas mengikut Kristus dalam hidup mereka. Karena ada keraguan dalam hidup mereka atas orang-orang yang membenci mereka, sehingga mereka tidak mampu mengasihi. Ada muncul keraguan dalam hati mereka, bagaimana mereka pantas disebut orang-orang pengikut Kristus. Sehingga ada keraguan tentang bagaimana hidup saling mengasihi dalam kehidupan mereka. Hal ini berlatar belakang dari Bapak Ibu karena ada banyak nabi-nabi palsu yang ajarannya palsu dan menyesatkan kebenaran dalam jemaat yang mula-mula. Ada ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu. Ada antikristus, golongan-golongan gnostik, atau pengajar-pengajar palsu yang mempengaruhi kehidupan beriman mereka. Bahkan membenci mereka sehingga mereka kadang ragu. Masih pantas dan layakkah kami disebut sebagai pengikut Kristus karena perlakuan jahat, penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa atau orang-orang yang membenci kekristenan kala itu. Maka pada ayat 19 menjelaskan, meski kita masih menjalani hidup di dunia ini, tapi firman ini menegaskan bahwa keberadaan kita orang-orang percaya bukanlah dari dunia ini. Kehidupan kita, keberadaan kita sebagai orang-orang percaya bukanlah dari dunia ini. Karena sumber kita adalah berasal dari kebenaran. Maka kita harus mengabdi kepada sumber kebenaran itu, bukan kepada dunia ini. Sehingga tidak sepatutnya kita memiliki pola hidup seperti dunia ini. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam Roma pasal 12. Maka sekali lagi kita harus ingat, kita bukan berasal dari dunia ini, kita berasal dari kebenaran. Maka Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya. Jadi ciri hidup orang yang berasal dari kebenaran adalah hidup di dalam ketenangan dan pasti tenang menjalani kehidupannya. Maka orang-orang yang tidak hidup dalam ketenangan adalah orang-orang yang dikuasai oleh dosa, yang timbul rasa bersalah, yang mana iblis menguasai hati dan pikirannya. Selama kita hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan membela, memberkati kehidupan kita. Dan selalu orang-orang yang seperti ini pasti rindu hidup semakin dekat dengan Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran akan taat melakukan perintah-perintah Tuhan dan semua yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka ingatlah, ciri-ciri kita sebagai orang percaya adalah selalu ingat kita berasal dari kebenaran. Karena itu kita harus taat kepada Tuhan. Karena itu sumber kita. Itu sebabnya dalam ayat 19 sampai ayat 21 dikatakan, demikianlah kita ketahui kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Itu sebabnya dikatakan ayat 19 sampai 21 ini menjelaskan bahwa tidak ada orang yang tahu tentang isi hati manusia. Itu sebabnya dalam ungkapan dikatakan rambut sama hitam dalam hati siapa yang tahu? Beragam, bermacam-macam dalam hati manusia. Hal itu menjelaskan tidak ada seorang pun yang tahu dalam isi hati manusia. Walaupun kadang bibir berkata benar, belum tentu dalam hati benar. Walaupun ucapan begitu sangat lembut, dalam hati belum tentu siapa tahu. Jadi tidak ada yang dapat mengetahui isi hati manusia selain daripada Allah yang mengetahui semua isi hati kita ini. Bahkan hati manusia
bisa menuduh dirinya sendiri. Kalau ada manusia yang pernah melakukan kesalahan, meski tidak seorang pun yang tahu, maka ia akan diliputi oleh rasa takut secara terus-menerus, dikejar oleh bayang-bayang dan dikejar oleh rasa bersalah. Maka sekali lagi hati manusia pun bisa menuduh dirinya sendiri. Itu sebabnya saya katakan tadi, kita tidak lebih kenal dengan diri kita sendiri ketimbang Allah mengenal kita. Bahkan kita sendiri pun mampu menuduh diri kita sendiri. Karena itu hati nurani manusia bisa mendeteksi adanya sesuatu yang salah. Dan hati kita bisa memberi suara kalau kita melakukan kesalahan. Maka ayat 20 ini menjelaskan bahwa Allah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu. Karena itu jangan menghakimi hati kita sendiri. Sebab penghakiman adalah tentang salah atau benar, tentang diri kita. Ya, itu adalah bagian dari Allah. Itu adalah hak Allah. Tidak berhak manusia menghakimi dirinya sendiri. Allah lebih mengetahui segala sesuatu tentang kita dibanding kita mengenal kita sendiri. Karena itu kita harus punya keberanian di hadapan Allah untuk menyatakan pelanggaran, kesalahan dan dosa-dosa kita kepadanya. Karena kita adalah orang-orang berdosa dan kita harus berani menghadap Allah. Itu yang kita lihat dalam ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Kalau kita benar-benar tahu bahwa hati kita ini salah dan diri kita menuduh diri kita sendiri, maka kita harus punya keberanian untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan mengaku kalau kita ini adalah sudah bersalah dan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang besar di hadapan Allah. Ada keberanian di hadapan Allah mengaku segala dosa-dosa kita. Bapak Ibu, kita hanyalah orang-orang berdosa yang sudah dibenarkan oleh Allah. Tapi janganlah menjadi orang-orang pendosa yang sombong. Sudah pendosa tetap sombong dan tidak mengakui kesalahan-kesalahan dan keberdosaannya di hadapan Allah, serta selalu menganggap dirinya benar. Tidak demikian orang-orang yang mengaku dan mengenal dirinya. Sekali lagi, kita adalah orang-orang pendosa yang mendapat pembenaran dari Tuhan. Kalau bukan karena itu, kita sudah mati di dalam dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Karena itu, jangan biarkan diri kita sendiri menghakimi diri kita. Karena Allah lebih besar dari kita dan penghakiman hanyalah milik Allah. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengakui kesalahan kita dan selanjutnya Allah yang memberikan pengampunan dalam kehidupan kita. Ayat 22 selanjutnya menjelaskan, dan apa saja yang kita minta kita akan memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apa saja yang kita minta. Menjelaskan tentang kepatuhan kita, ketaatan kita. Maka kepatuhan dan ketaatan kita akan mendahului perolehan kita. Kalau kita patuh dan taat, maka apapun yang kita minta, yang ingin kita peroleh, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Maka yang pertama yang perlu adalah tetap patuh dan taat. Kepatuhan yang lebih utama ketimbang apa yang akan kita peroleh. Sebab ketika orang sudah patuh, maka dia akan menerima upah dari kepatuhannya. Sekarang berbeda, orang lebih menyenangi dan menginginkan apa yang mau diperolehnya tanpa terlebih dahulu patuh dan taat kepada Tuhan. Dia meminta anaknya berhasil, anaknya sukses, sementara dia tidak pernah mengajarkannya dan tidak pernah membawanya ke gereja. Dia mau pekerjaannya berhasil, tetapi dia tidak pernah berdoa dan mendoakan pekerjaan. Dia mau keluarganya menjadi keluarga yang berbahagia, tetapi dia tidak pernah memohonkannya kepada Tuhan supaya menjadikan keluarganya keluarga yang berbahagia. Maka sekali lagi, ketaatan harus mendahului perolehan kita dalam kehidupan kita. Jangan terlebih dahulu memikirkan perolehan sementara tidak ada ketaatan di dalamnya. Tidak ada kesungguhan untuk mempercayainya dan tidak ada kesungguh-sungguhan untuk tetap percaya kepadanya. Ini semua adalah omong kosong. Sekali lagi, orang yang patuh dan orang yang taat akan menerima upahnya dalam kehidupannya. Ya.
Kalau kita tidak taat dan patuh, misalnya kita melakukan korupsi tetapi kita menginginkan supaya kita kaya, supaya kita terberkati, bagaimana mungkin? Kita sudah terlebih dahulu memikirkan perolehannya tanpa kita taat kepada perintah Tuhan. Tanpa kita taat kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Maka sekarang Bapak Ibu, jangan memikirkan utama perolehannya, apa yang kita minta berkatnya. Sementara yang memberikan berkatnya tidak kita pedulikan dan tidak kita yakini. Dan perintahnya sama sekali tidak kita hiraukan dalam kehidupan kita. Maka apa saja yang kita minta, kita akan memperolehnya darinya. Tapi kita harus menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jikalau ada pengorbanan, maka ada pula reward yang kita akan terima. Kalau ada perjuangan, maka akan ada hasil yang akan kita terima dari perjuangan-perjuangan kita. Jadi tidak sembarangan untuk memperoleh apa yang kita mau. Tidak sembarangan, ada harga yang harus dibayar untuk memperoleh sesuatu. Dalam firman ini dikatakan ketaatan. Kalau Bapak Ibu tidak taat, saya tidak taat, kita tidak taat, jangan berharap banyak untuk memperoleh sesuatu dalam kehidupan kita. Itu omong kosong. Karena memang permintaan orang-orang yang berasal dan hidupnya dalam kebenaran, pasti permintaannya tidak berlawanan dengan kehendak Allah. Sekali lagi, permintaan orang-orang yang berasal dari kebenaran, maka permintaannya juga tidak berlawanan dari kehendak Allah. Ingat, statusmu berasal dari kebenaran. Ya, pikiran, kata-katamu, perbuatanmu, apapun yang kau lakukan pasti untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kau tahu, karena kita tahu sumber kita adalah dari kebenaran. Maka kita tidak akan suka hidup dalam kepura-puraan. Maka kita tidak suka hidup dalam kebohongan. Maka kita tidak suka hidup di dalam kesalahan. Maka kita tidak suka hidup di dalam tanda kutip kesewenang-wenangan dan kemauan diri kita sendiri. Dalam kompromi-kompromi terhadap hal yang salah. Kita tidak akan suka. Karena kita tahu sumber kita dari kebenaran. Kalau setiap orang tahu kalau sumbernya berasal dari kebenaran, maka dia tidak akan suka hidup dalam kepura-puraan dan ketidakbenaran. Selanjutnya ayat 23, maka Tuhan katakan, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Maka perintahnya adalah percaya kepada Tuhan dan saling mengasihi. Jadi beriman kepada Yesus berarti melakukan perintahnya. Percaya dan saling mengasihi karena Ia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka mengasihi bukan hanya dengan perkataan, bukan hanya dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Jika kita taat kepada Allah, itu berarti adanya kebersatuan kita dengan Allah. Apa yang orang yang menuruti perintah Allah, ia akan diam di dalam Allah. Dan Allah akan diam di dalam dia. Itu yang kita lihat dalam ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah. Dan Allah diam di dalam dia. Tidak ada kehidupan yang lebih berbahagia dalam hidup ini Bapak Ibu Amanginang. Ketika Allah berdiam di dalam kita dan kita berdiam di dalam Allah. Itu kehidupan yang paling berbahagia. Sebahagia-bahagianya di tengah-tengah kehidupan ini. Allah di dalam kita dan kita ada di dalam Allah. Itu kehidupan yang paling berbahagia. Itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang mengetahui bahwa hidupnya bersumber berasal dari kebenaran. Maka sekali lagi, walaupun Roh Kudus itu tidak kelihatan, tapi karyanya dapat dilihat dalam diri orang-orang percaya. Ya, maka pekerjaan Roh di dalam diri orang percaya akan nyata dan sungguh-sungguh akan terlihat, termasuk kita yang berasal dari kebenaran. Cara bersikap kita, cara berperilaku kita, cara berbuat kita, cara bertingkah laku kita, perkataan kita, ucapan kita, pikiran kita juga dengan kebenaran. Tidak kompromi dengan hal-hal yang jahat. Kalau tidak berarti kita hanya manis di bibir saja. Lain di bibir, lain di hati. Karena itu apa yang mau disampaikan firman ini paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah supaya kita bisa melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu perintah untuk saling mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah
membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Bangunlah hubungan yang erat, yang selalu dekat dengan Tuhan. Kalau menjadi orang yang taat, kalau menjadi orang yang percaya kepadanya, selalulah terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Jangan sampai hilang koneksi dengan Tuhan, tapi selalu terhubung dengannya. Supaya kita tahu apa yang dikehendakinya, apa yang dia mau, dan apa yang dia tidak suka. Dan apa yang dia larang, yang tidak boleh kita lakukan dalam hidup ini. Maka bangun persekutuan yang erat dengannya. Melalui apa? Melalui doa, melalui kebersamaan, melalui peribadahan, melalui persekutuan, melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui hubungan kita dengan orang lain juga adalah cara membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Sebab hubungan yang erat tidak boleh hanya ke atas secara vertikal, tapi juga kepada sesama manusia dengan hubungan kita secara horizontal. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap menghidupi bahwa kita berasal dari kebenaran. Bapak Ibu, kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, perkataan yang mau kita ucapkan, tindakan-tindakan kita, langkah kita, pikiran kita, cara pandang kita, cara bertutur kita, kalau kita menghidupi, kita berasal dari kebenaran, maka semua yang saya sebutkan tadi berjalan juga seturut dengan kebenaran. Maka hal ini mengajarkan kita bagaimana bersikap, bertindak, berkata-kata, berbuat dengan benar karena kita berasal dari kebenaran. Tidak mungkin berlaku tidak baik. Tidak mungkin terlalu lama menggosipi orang lain, terlalu membicarakan orang lain, menghabiskan waktu, membuang-buang waktu untuk mencemooh orang lain. Itu bukan orang-orang yang bersumber dari kebenaran. Orang yang bersumber dari kebenaran, perkataannya benar, perlakuannya benar, pandangannya benar, pikirannya benar, perbuatannya benar, dan segala kehidupannya benar. Katakan, saya berasal dari kebenaran, maka renungi, hayati, sudah tepatkah cara berpikirku, cara berbicaraku, cara bersikapku, cara bertindakku, berkata-kataku? Kalau tidak, maka perbaikilah, karena sumbermu Bapak Ibu, asalmu berasal dari kebenaran, bukan dari dunia ini. Maka aku adalah anak yang maha benar, dan aku juga harus bertindak secara benar, supaya aku layak disebut anak-anak kebenaran. Yang ketiga terakhir adalah melakukan perintah Allah, yaitu untuk percaya dan saling mengasihi. Akan menjadi sukacita, akan menjadi sorak-sorai ketika kita melakukan dengan tulus segala perintah Tuhan, yaitu percaya dan mengasihi Dia. Jadilah orang-orang yang selalu melakukan perintah Tuhan. Tetap percaya dan hidup saling mengasihi antara sesama kita dengan yang lain. Jadilah benar. Jangan menjadi orang benar karena terpaksa, karena tuntutan orang lain, tetapi muncul dan lahir dari diri kita sendiri karena kita sadar sumber kita dari kebenaran itu. Maka perintahnya adalah percayalah kepada Yesus dan hiduplah saling mengasihi. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Kalau kita percaya kepada Tuhan secara vertikal, maka kita juga akan mengasihi sesama kita. Hubungan kita dengan sesama kita maka akan terjalin dengan baik secara horizontal. Tidak ada orang yang katakan dia percaya kepada Tuhan tetapi dia membenci sesamanya manusia. Tidak ada orang yang boleh sebutkan aku yakin teguh kepada Tuhan, percaya benar kepada Tuhan, tetapi orang yang di sampingnya, di sekitarnya juga dibenci, dicemooh, dan dia tidak sukai, itu adalah omong kosong. Maka iman kepada Tuhan dan kasih kepada manusia harus seiring berjalan sama-sama dalam kehidupan kita. Tidak boleh satu-satu. Maka itu sebabnya dalam Amsal dikatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Maka yang utama dan yang pertama adalah bagaimana menjaga hati kita dari segala kewaspadaan. Karena hati memancarkan segala sumber kebaikan kehidupan dalam kehidupan kita. Kalau hatimu beres, maka seluruh langkah kehidupanmu akan beres. Tapi ketika hatimu tidak beres, maka apapun yang kau kerjakan, yang kau katakan, tingkah laku, perbuatanmu tidak akan pernah beres. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, percaya dan mengasihi, maka kita akan berjalan, maka kita akan berjubilate, maka kita akan bersorak-sorai sesuai dengan minggu kita hari ini. Ketika orang-orang yang melakukan perintah Tuhanlah
yang selalu bersorak-sorai, yang berjubilate dalam kehidupannya. Maka orang-orang yang tidak dapat melakukan itu, dia akan menganggap perintah itu terlalu berat dan dia tidak sanggup melakukan itu. Belum dia lakukan, dia sudah katakan berat. Maka orang-orang yang seperti ini bukan orang-orang yang mampu bersukacita, marolop-olop, berjubilate dalam kehidupannya. Sekali lagi, orang yang bersukacita adalah orang-orang yang mampu percaya kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan yaitu percaya dan saling mengasihi sesama manusia. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan perintahnya karena Tuhan menguatkan kita. Kita tidak berangkat dari kekuatan kita sendiri, tetapi Tuhan mempersiapkan kita, memperlengkapi kita untuk dapat melakukan perintah-perintahnya dalam kehidupan kita. Supaya kita mampu dan kuat melakukan itu dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada minggu hari ini mengingatkan kami untuk melakukan perintah Tuhan dalam hidup kami. Bapa, tolonglah kami agar kami menjadi orang-orang yang selalu mampu dan mau bersedia melakukan segala perintah Tuhan dalam hidup kami, yaitu untuk percaya kepadamu dan mengasihi, saling mengasihi sesama kami manusia. Demikianlah kiranya kasih-Mu yang Kau tunjukkan kepada kami, begitu juga kami mengasihi sesama kami manusia. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, tolonglah kami untuk melakukannya. Di atas segala kekurangan, keterbatasan kami yakin dan percaya Tuhan menguatkan kami. Agar kami dapat melakukan perintah-Mu dengan mengandalkan kekuatan yang daripada Engkau, bukan dari pikiran serta kekuatan kami sendiri. Terima kasih, berkati umat-Mu, jemaat-Mu, dimanapun berada, lindungi mereka yang beribadah di rumah dan di gereja, agar kiranya kami tetap tunduk dan taat kepada perintah Tuhan sepanjang kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Agar hidup kami terjamin hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu, ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.